Gempa bumi bermagnitudo 6,2 yang berepicentrum di wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara, terasa hingga di Sulawesi Utara. Hingga kini, belum ada laporan korban jiwa. Kerusakan bangunan yang terdata hingga jelang tengah malam hanya Aula B Gelanggang Olahraga RW Mengisi di Manado. Gempa terjadi sekitar pukul 20.51 WITA dan berlangsung sekitar 15 detik. Warga di bilangan Wanea, Manado, yang ketakutan sontak berlarian keluar rumah. Sebab, guncangan gempa sampai menggoyangkan barang-barang yang berada di dalam rumah, atau setara skala 3-4 Modified Mercalli Intensity. Safitri warga Kairagi, sedang berada di kantor ketika gempa mengguncang. Biasanya gempa di Manado enggak terlalu kencang, jadi awalnya saya tenang-tenang aja. Tapi, lama-lama kedengaran kaca bergetar, terus ada benda seperti atap seng jatuh di luar. Jadi saya cepat-cepat lari keluar, ujarnya. Sementara itu, Brian, warga Menang, sedang berkendara ketika gempa terjadi. Saya lagi naik motor, jadi enggak rasa apa-apa. Tapi mobil-mobil banyak yang berhenti, terus orang teriak-teriak tanah goyang, katanya. Fasad bagian barat Aula B Gelanggang Olahraga RW Mengisi di Koni Manado, Sulawesi Utara, runtuh akibat diguncang gempa bermagnitudo 6,2 yang berpusat di perairan Maluku Utara. Fasad bagian barat Aula B Gelanggang Olahraga RW Mengisi di Koni Manado, Sulawesi Utara, runtuh akibat diguncang gempa bermagnitudo 6,2 yang berpusat di perairan Maluku Utara. Di Instagram, akun @rri3 dan @kotamanado menyebarkan video kehebohan di Mall Manado Town Square. Ratusan warga yang sedang menonton di bioskop 21 berhamburan keluar sambil berteriak akibat panik. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, titik pusat gempa berada 11 km di timur Laut Jailolo, Halmahera Barat dengan kedalaman 152 km dari permukaan bumi. Getarannya terasa hingga di Manado, Minahasa, Kota Mobagu, Sangihe, Minahasa Utara, dan bahkan Gorontalo. Dari Jakarta, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa yang terjadi merupakan gempa tektonik. Mulanya, magnitudo yang dirilis BMKG adalah M5,9 dengan kedalaman 168 km, sebelum kemudian dimutakhirkan. Epicentrum gempa bumi terletak pada koordinat 1,18 derajat lintang utara dan 127,44 derajat bujur timur. Dengan memerhatikan lokasi epicentrum dan hiposentrumnya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis menengah akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Laut Maluku dengan mekanisme pergerakan naik atau thrust fault, tutur Daryono. Staf pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengecek Aula B Gelanggang Olahraga RW Mengisi di Koni Manado yang fasadnya runtuh akibat diguncang gempa bermagnitudo 6,2 yang berpusat di perairan Maluku Utara. Staf pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengecek Aula B Gelanggang Olahraga RW Mengisi di Koni Manado yang fasadnya runtuh akibat diguncang gempa bermagnitudo 6,2 yang berpusat di perairan Maluku Utara. Ia juga menegaskan masyarakat tak perlu panik karena gempa bumi ini tidak menimbulkan potensi tsunami. BMKG juga belum mencatat adanya gempa susulan dari epicentrum yang sama. Namun, sekitar pukul 23.30 WITA, terjadi gempa berkekuatan M3,2 di Laut Maluku dengan kedalaman 33 km, tetapi getarannya tak lagi terasa. Masyarakat kami imbau agar tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kami juga mengimbau masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Pastikan rumah Anda tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang dapat membahayakan kestabilan bangunan, ujarnya. Sementara itu, di Manado, tidak ada laporan adanya korban jiwa. Satu-satunya bangunan rusak yang terdata hingga tengah malam adalah fasad Aula B Gor RW Mengisi di Komite Olahraga Nasional Indonesia Sulut. Bahan yang dipakai adalah lembaran aluminium berbentuk persegi dengan rangka besi yang berkarat di beberapa titik. Pemprov Sulut yang diwakili Sekretaris Daerah Steve Keppel telah mengecek bangunan, bahkan masuk ke dalam untuk melihat kerusakan yang ditimbulkan. Ia mengatakan, fasad dengan motif siluet orang berolahraga tersebut adalah hasil renovasi yang telah berdiri selama 3 tahun terakhir. Sudah cukup lama, nanti kami perbaiki, kami lakukan pendataan besok, tetapi di dalam tidak ada kerusakan, sudah kami video, kata Steve. Ia menambahkan, sehari-hari Aula B dipakai untuk olahraga basket, voli,
tenis meja, dan berbagai olahraga lain yang dapat dilangsungkan di dalam ruangan. Sekretaris Umum KONI Sulut, Tony Kulit, mengatakan hanya bagian eksternal gedung bagian barat yang rusak. Cuma aksesorinya saja, tetapi yang di dalam aman, masih bisa digunakan untuk latihan atlet, kata dia. Komandan Distrik Militer 1309 Manado, Letnan Kolonel Infanteri Himawan Teddy Laksono juga telah tiba di Kompleks GOR RW Mumisidi untuk mengecek kerusakan gedung. Ia mengatakan, asesmen kerugian nantinya akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun hasil patroli menyebutkan belum ada kerusakan lainnya. Laporan Babinsa Bintara Pembina Desa, tidak ada korban jiwa. Kami akan pantau apabila ada gempa susulan. Mitigasi dan siaga bencana juga nanti akan dilaksanakan BPBD, kata Teddy. Akan tetapi, Teddy menegaskan pihaknya telah turut membentuk tim reaksi cepat. Apabila terjadi gempa, bisa evakuasi untuk kelompok rentan serta menyediakan kebutuhan vital bagi mereka. Untuk saat ini, kami monitor wilayah, mengamankan agar masyarakat tidak mendekat ke Aula B GOR RW Mumisidi, kata dia. Tim penyelamat terus berpacu dengan waktu dalam mencari korban di reruntuhan usai gempa mengguncang Maroko. Kini, korban tewas disebut mencapai hampir 2.500 orang dan ribuan lainnya terluka. Dilansir Reuters, tim penyelamat masih berusaha menemukan korban selamat di reruntuhan lebih dari 48 jam. Diketahui, gempa tersebut merupakan gempa terkuat selama lebih dari 6 dekade di Maroko. Tim pencari dari Spanyol, Inggris dan Qatar bekerja sama dalam upaya menemukan korban selamat dari gempa dengan magnitudo 6,8 yang terjadi Jumat malam di 72 km barat daya Marrakesh. Banyak korban yang selamat menghabiskan malam ketiganya di luar. Rumah mereka hancur atau menjadi tidak aman. Kantor Berita Negara menyebut jumlah korban tewas meningkat menjadi 2.497 orang dan 2.476 orang terluka.